Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SEMPD, pengampu mata pelajaran PPKN pada UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Kali ini kalian masih BDR, belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dengan menggunakan sistem online, e-learning, atau yang lebih populer dengan sebutan daring. Meski daring anak-anak, Pak Luprio tetap mengingatkan pada kalian, patuhilah protokol kesehatan oleh pemerintah, yaitu pakailah masker, jaga jarak, hindarilah kerumunan, dan cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar kalian terhindar dari COVID-19. Anak-anak, daring hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita lakukan penguatan pendidikan karakter. Diawali dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Kita lanjutkan dengan tepuk PPK, diikuti dari rumah masing-masing anak-anak. Semuanya, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas bab 2, pertemuan yang kedua, KD yang kedua, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Masih pada bab 2 PPKN kelas 7 anak-anak, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 KI yang merupakan tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa membacanya pada buku paket masing-masing. Anak-anak, pada KD yang kedua, pertemuan kedua PPKN kelas 7 hari ini kita bahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat anak-anak fungsinya adalah 1. Tuntunan atau pedoman tingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan harmonis. Anak-anak, Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara berdasar hukum atau Rechtsstaat, bukan berdasar kekuasaan semata atau Maksstaat. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Anak-anak, unsur-unsur negara hukum menurut AVDC dibagi menjadi 3. A. Supremacy of law, di mana tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before of law, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. C. Human right, dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Anak-anak, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1.
pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Alat rekayasa masyarakat. 3. Sarana pembentukan masyarakat. 4. Senjata dalam konflik sosial. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari terdapat ungkapan atau petuah yang apabila kita taati maka akan menimbulkan nilai plus bagi kita. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Dalam bahasa Jawa, becik ketitik olo ketoro. Dalam bahasa Arab, ja'al haqqo wa jahaqal batil. Akan datang kebenaran, akan hancur kebatilan. Anak-anak, keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut pandangan hukum mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan merupakan roh dari norma hukum. Tegaknya keadilan hukum menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, macam-macam keadilan menurut Profesor Dr. Notonegoro dibagi menjadi 5. 1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan. 2. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. 3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. 4. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. 5. Keadilan legalitas, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak, alat-alat penegak hukum dan keadilan di Indonesia antara lain adalah 1. Polisi, berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum. 2. Jaksa, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. 3. Hakim, hakim berperan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Anak-anak, lembaga peradilan yang harus kalian ketahui di Indonesia antara lain adalah 1. Mahkamah Agung, 2. Mahkamah Konstitusi, 3. Komisi Yudisial, 4. Pengadilan Negeri, 5. Pengadilan Tinggi, 6. Peradilan Agama, 7. Peradilan Militer, 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi, 9. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, 10. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Anak-anak, sebagai kesimpulan, pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. 2. Menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. 3. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. 4. Mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Demikian anak-anak pertemuan kedua bab 2 PPKN kelas 7, yaitu KD yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa klik kehadiran Anda dan silakan dikerjakan tugasnya, kirim atau upload ke GCR atau kelas virtual Anda. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.